Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kapemat. Nah, kita kali ini akan melanjutkan video prediksi model soal TPS tahun 2023 ya, yaitu tentang penalaran matematik. Nah, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, coba adik perhatikan sini. Di sini udah ada gambar, kemudian sudah ada kalimat soalnya. Nah, jadi gambar di atas menunjukkan jejak kaki seorang pria yang sedang berjalan. Panjang langkah P adalah jarak antara bagian belakang dua jejak kaki yang berurutan seperti dinyatakan berikut. Ini dia. Nah, ini adalah panjangnya, gitu ya. Nah, kemudian N adalah jumlah langkah per menit, P adalah panjang langkah dalam satuan meter. Jika Budi melangkah sejauh 70 meter per menit, berapakah panjang langkah Budi? Nah, yang ditanya adalah panjang langkah Budi. Berarti panjang langkah itu adalah P yang ditanya. Berarti nilai P ditanya. Nah, jadi kalau diperhatikan sebenarnya ini simple ya, sangat simple sekali nih, ya. Nah, di sini kan yang ditanya adalah berapa panjang langkahnya, gitu ya, berapa panjang langkahnya. Oke, nah jadi kita bisa menggunakan persamaan ini untuk menentukannya. Berarti kan N per P sama dengan 140. Nah, di sini ada 70 langkah per menit. Berarti itu adalah nilai, nah ini adalah sebagai nilai N ya, N-nya 70. Berarti kita bisa substitusi kemari 70 per P sama dengan 140, kita kali silang. Berarti 140 P sama dengan 70, berarti P-nya adalah 70 per 140. Sehingga ini kita sederhanakan 1 per 2 meter. Nah, artinya panjang langkah dari si Budi tersebut atau jarak ini ya, jarak ini adalah setengah meter gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh dengan soal yang lumayan panjang atau ada gambar seperti ini. Kadang soal-soal dalam penalaran matematika yang bersifat logika seperti ini itu adalah soal-soal sederhana, tapi menanyakan tentang penalaran kita. Jadi kan soal TPS tahun ini kan fokusnya itu pada penalaran, bukan penghafalan lagi ya, menghafal rumus-rumus ya. Tapi bukan berarti adik-adik tidak boleh hafal rumus ya, tetap juga rumus-rumus dasar seperti ya kalau misalkan ada Pitagoras gitu ya, itu kan rumus-rumus basic yang harus adik-adik tetap hafal gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh pula sampai rumus-rumus dasar juga tidak dihafal gitu ya. Nah, jadi tetap fokus menghafal rumus dasar dan latihan secara kontinu. Oke, gimana? Jadi jawabannya di sini itu adalah A ya, setengah meter ya. Nah, setengah meter. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di soal ke-6 ya. Nah, coba adik perhatikan. Jika N, ya, di sini dituliskan, jika N adalah sebuah bilangan bulat negatif, berikut ini manakah yang terbesar? Oke, nah, kita kalau mendapat soal seperti ini, ya, untuk mencari mana bilangan terbesar, kita ambil aja permisalan. Misal N-nya berapa, gitu ya. Misal kita ambil N-nya itu adalah, karena di sini disebutkan bilangan bulat negatif, berarti kita katakan min 1 misalkan. Nah, kalau kita lihat untuk choice A, 3 ditambah min 1 itu hasilnya positif 2. Choice B, 3 kali min 1 itu hasilnya min 3. Choice C, 3 dikurang min 1 itu hasilnya adalah 4. Kemudian choice D, 3 dibagi min 1 itu hasilnya min 3. Nah, sebenarnya di sini kita sudah tahu bahwasanya jawaban mana sih yang akan menghasilkan jawaban terbesar gitu ya, karena di pertanyaannya kan dituliskan apa sih yang terbesar dari choice ini gitu ya, yang mana yang terbesar gitu ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini ya jawabannya pasti C ya, yaitu 4. Nah, sebenarnya secara logika kita pasti bisa menentukan mana sih jawaban yang terbesar tanpa harus melakukan permisalan seperti ini. Nah, misal perhatikan choice C ya kan. Nah, ini kan negatif ya kan, negatif ya. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita memasukkan bilangan negatif di sini akan menghasilkan positif gitu ya. Ini kan jadi positif dia, ya kan? Nah, jadi berapapun angka di sini ya, negatif berapapun dia, ketika kita masukkan, maka dia akan menjadi plus, dia akan menjadi tambah. Nah, misal di sini min 100 berarti min 100 tambah 3 jadi 103 gitu ya. Nah, coba lihat pada choice B ya. Ini kan negatif, ya kan? Bilangan negatif di sini. Nah, positif kali negatif pasti akan negatif. Pasti akan negatif. Nah, berapapun bilangan di sini pasti akan negatif. Artinya dia akan semakin kecil gitu ya. Semakin besar bilangan sini, dia akan semakin kecil gitu. Nah, kemudian juga bagian D. Nah, kita tahu bahwasanya positif bagi negatif ya pasti negatif gitu ya. Artinya berapapun bilangan di sini ya semakin kecil ya pasti akan selalu negatif gitu ya. Nah, jadi walaupun dia mendekati 0 tapi tetap akan negatif hasilnya.
Nah, jelas dua choice ini udah nggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian choice A gitu ya. Ya, choice A gitu. Nah, ini negatif gitu ya. Kalau ini kita buat semakin besar, misalkan min 100 gitu ya. 3 tambah min 100, berarti kan jadi min 97 gitu kan. Kan makin kecil dia ya kan. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah C tadi ya. Nah, jadi itu alasannya atau analisanya kenapa tadi Kak tulis jawabannya C. Oke, jadi di sini jawabannya itu adalah C ya. Oke, bisa dipahami penjelasannya? Nah, karena rasa tidak terlalu sulit ya untuk menjawab soal yang keenam ini. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita di soal ketujuh nih. Nah, kita coba lihat soalnya. Rini membeli sebuah laptop di toko dan dia mendapatkan diskon 20%. Total uang yang dibayarnya adalah P rupiah dan sudah termasuk 8% pajak. Yang manakah yang menunjukkan harga awal dari laptop dalam bentuk P? Gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan harga awal dalam versi P di sini? Pertama, kita coba lihat dulu soalnya secara detail. Nah, jadi pertanyaannya di sini kan kita harus menunjukkan harga awal ya, harga awal. Nah, kita buat misal. Misal harga awal ya. Harga awalnya itu kita katakan adalah X, ya kan? Nah, di sini kan ada diskon. Nah, diskon itu 20%. Nah, kemudian total uang dibayarnya sebesar P rupiah dan sudah termasuk 8% pajak ya, ada pajak. Pajaknya 8%. Nah, oke. Kemudian yang dibayar ya, yang dibayar itu adalah P. Gitu ya. Nah, jadi harga awal itu kalau kita tuliskan dalam bentuk P ya. Nah, jadi X itu ya sama dengan adalah berarti di sini kalau kita katakan ya, tadi kan harga awalnya adalah X ya. Nah, harga awal itu kan kita bisa sebut itu 100%. Ya, ingat lagi konsep persen. Segala sesuatu yang belum dikurang atau belum dilakukan operasi apapun, ya, mau dibagi, dikurang, ditambah, itu kita sebut dalam 100% gitu ya. Masih mula-mula. Kemudian dia kena pajak. Pajaknya itu 8%. Ya kan? Berarti kan harga awalnya itu adalah ditambah dengan pajaknya itu 8%. Berarti harga awal kita itu adalah sekarang 108%. Ya kan? Nah, kemudian di diskon 20%. Ya, diskon 20%. Nah, diskon 20% itu berarti ya, ingat lagi konsep diskon. Diskon itu kan berarti kan dia harga awalnya 100% dikurangi dengan diskon 20%. Berarti 100% kurang 20% berarti itu adalah 80% atau 0,8. Ya, kenapa 0,8? Ingat persen itu kan artinya per 100, jadi 80 per 100 gitu ya. Itu kan hasilnya 0,8. Nah, kemudian 108% ini kan berarti kalau dalam bentuk pecahannya kan berarti ini adalah 108 per 100 itu hasilnya adalah 1,08. Ya kan? Nah, berarti kan yang dibayarnya tadi kan adalah P ya, yang dibayarnya adalah P. Nah, kita bisa buat di sini, ini kita hapus dulu ya. Nah, yang dibayarnya kan bayarnya tadi adalah P. Nah, P itu berarti adalah tadi harga awalnya 108 ya, dikali dengan yang harus dibayarnya ya, yaitu 0,8 ya. Ya, yang dia harus bayarnya 0,8 ya, karena ada diskon 20% ya kan. Dikali dengan, ini kita buat titik aja ya. Dikali dengan X ya. Dikali dengan X. Karena X itu kan adalah harga awalnya. Nah, kenapa seperti ini gini?
Ingat lagi konsep diskon ya. Nah, misal gini. Misal harga awal itu adalah 1000. Nah, diskon 10% gitu ya. Nah, berarti harga awal ini kita sebut sebagai 100%. Ya, 100%. Berapa sih yang dibayarnya? Berarti yang dibayarnya itu adalah 90%, ya kan? Karena kan didiskon, dikurangi. Nah, kalau dalam bentuk rupiahnya berapa sih? 90 per 100 kali 1000, ya kan? Nah, berarti ini kita coret jadi 900 rupiah gitu. Nah, jadi ingat lagi konsep dasar bagaimana menghitung diskon gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan contoh ini, ya kan? Ini kan adalah yang dibayarnya 90% dikali dengan harga awal kan? Harga awalnya kan ini adalah 1000 rupiah tadi kan. Nah, harga awalnya 1000 rupiah. Nah, ini 90% dari mana? Ini kurang ini, gitu kan, 90%. Jadi 90 per 100 kali ini. Nah, sama juga dengan konsep ini tadi, harga awalnya kan ini. Nah, harga awalnya P ini kan dibayar, ya kan? Harga awalnya ini. Nah, kemudian harga awalnya adalah 1,08 ya kan, kali 0,8. 0,8 ini apa? 0,8 ini sebagai yang dibayarnya, sama seperti ini. Ya kan, 90%. Nah, di sini 0,8 kalau kita desimalkan karena choice-nya dalam bentuk desimal gitu ya kan. 0,8 kali X. X-nya apa? Harga awalnya. Harga awalnya yang kita belum tahu dalam bentuk rupiah. Gitu ya kan. Nah, dalam bentuk rupiah. Oke. Nah, jadi seperti konsep ini tadi ya kan. Ya, sama persis nih, ya kan? Nah, jadi kan 1000 ini sebagai harga awalnya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa buat berarti kan P per kalau kita pindahkan kan ini 1,08 dikali 0,8 sama dengan X ya. Di mana X itu adalah harga awalnya tadi. Nah, sehingga versi harga awal tadi ya dalam bentuk X itu adalah seperti ini. Yaitu P per 1,08 dikali 0,8. Nah, oke, jadi jawabannya itu adalah yang tepat itu adalah D, gitu ya. Ini dia. Kalau kita balik ya, posisinya terbalik nih. Jadi tinggal kita balik aja, jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi Adik harus paham dulu ya bagaimana menghitung diskon. Ini yang paling penting. Ketika kita udah paham bagaimana menghitung diskon, maka sebenarnya ini simple gitu ya. Sangat simpel sekali kan, tinggal kalikan aja. Ini konsep ini dulu dipahami dulu ya, bagaimana cara menghitung diskon gitu ya, bagaimana cara menghitung diskon dan menentukan bagaimana berapa yang harus dibayar gitu ya kan. Nah, seperti ini. Jadi harga awalnya ya 100%, kurangi dulu dengan diskonnya, lalu dikalikan dengan harga awalnya tadi. Ya kan? Nah, oke, bisa dipahami. Jadi jawabannya itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ke-8. Nah, ini adalah soal terakhir untuk video kita yang kali ini ya. Nah, langsung aja kita lihat soalnya. Ali, Ben, serta Carla membuat 20 roti. Ben membuat 3 kali lebih banyak dari Ali. Dan Carla membuat 2 kali dari Ben. Berapa banyak yang dibuat ya oleh Ali? Oke. Nah, di sini ada Ali, Ben, dan Carla. Jadi kita tulis dulu. Ali itu A. Kemudian Ben itu B. Carla itu adalah C. Nah, kemudian kita lihat di sini kalimat yang pertama. Ben membuat 3 kali lebih banyak dari Ali. Berarti Ben sama dengan 3 kali Ali. Ya, kemudian Carla membuat 2 kali lebih banyak dari Ben. Ya. Nah, pertanyaannya berapa banyak yang dibuat oleh Ali? Nah, kalau kita lihat di kalimat pertama di sini mereka bertiga membuat 20 roti gitu ya. Artinya banyak yang dibuat Ali plus Ben plus Carla sama dengan 20 roti. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan Ali ya. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini, maka Ben dan Carlanya harus kita nyatakan dalam bentuk A atau dalam bentuk Ali. Nah, di sini kalau kita lihat B-nya sudah sudah dalam bentuk A ya. B sama dengan 3A. Artinya ini bisa diganti nih. Jadi
A tambah 3A ditambah. Nah, sekarang C-nya. Nah, C-nya itu kita harus nyatakan dalam bentuk A juga. Nah, ya karena yang ditanya itu adalah Ali atau A. Nah, di sini kan C-nya masih dalam bentuk B. Nah, tapi B itu kan bisa kita ganti ya. B yang di sini kita bisa ganti nilainya menjadi 3A. Jadi bisa dibuat gini, ya. C sama dengan 2B, di mana B itu kan nilainya adalah 3A, ya. Berarti 3A sama dengan 6A. Sehingga nilai C-nya itu adalah 6A, ya. Nah, jadi totalnya ini adalah 6A tambah 3A tambah A berarti 10A sama dengan 20. Ya, berarti A-nya adalah 20 bagi 10. Berarti A-nya itu adalah 2 gitu ya. Nah, jadi banyak roti yang dibuat oleh Ali itu adalah 2 buah roti. Jadi jawabannya itu A gitu ya. Nah, gimana? Bisa dipahami penjelasan dari Kak? Oke, saya rasa itu aja untuk video kita kali ini ya. Semoga bermanfaat tutorial cara mengerjakan soalnya yang berkaitan dengan prediksi ya. Model soal TPS tahun 2023 untuk submateri penalaran matematik. Nantikan video berikutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel KP Mat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.